Jadi kalau kedua orang tuanya minus, Ya dok. 40-60% anaknya minus. Kalau salah satu orang tuanya minus, itu 20-30% anaknya jadi minus. Gaji itu bagus, tapi pemakaian yang berlebihan pada anak-anak itu yang bisa menimbulkan matanya jadi cenderung minus. Mekanismenya bagaimana? Ketika kita melihat handphone itu cenderung dekat, kedua cenderung lama. Ketika kontrasnya berlebihan, itu akan menimbulkan akomodasi yang berlebihan. Akomodasi itu akan menarik otot bola mata sehingga bola matanya melonjong. Nah, efek mata melonjong inilah yang membuat matanya jadi minus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, jumpa lagi bersama saya Andi Basofi dalam program podcast Mata Dok, Mari Tanya Dokter. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena sakit mata pada anak gitu kan. Nah, ini kita akan bahas tuntas bersama dokter spesialis mata dari Klinik Mata Jombang. Di sebelah saya ada Dr. Iqbal Hilmi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat selalu ini kayaknya. Alhamdulillah selalu sehat. Amin. Dokter, ini kita mau bahas tentang fenomena sakit mata pada anak dok. Ya. Nah, sebenarnya menurut dokter sendiri, anak masih kecil itu pakai kacamata termasuk kategori apa? Normal nggak sih dok menurut jenengan? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang menarik ya, karena sudah menjadi fenomena global. Iya, Ya. Dok. Jadi sudah banyak pergeseran secara global bahwa akhir-akhir ini banyak yang masih anak-anak sudah memakai kacamata, minyak sudah tinggi, itu sudah menjadi fenomena global. Ya. Oke. Jadi ini bahasannya menarik. Berarti termasuk kategori sebenarnya wajar nggak sih dok usia masih kecil tapi udah menggunakan kacamata gitu dok? Ya. Kalau ditanya wajarnya, nah, tentu sebenarnya tidak wajar. Bahkan berapapun usia secara wajar ya tanpa kacamata. Memang manusia di program normalnya itu tanpa kacamata. Tetapi kan tidak semua manusia itu normal. Ada yang memang di program tidak normal, baik ke kanan maupun ke kiri. Yang lurus kan jarang. Nah, cuman akhir-akhir ini terjadi pergeseran. Kalau zaman dulu itu persentase angka anak-anak minus itu tidak terlalu banyak. Sekarang jadi banyak. Oh, oke. Misalnya dok, kalau kita ngomongin usia ya dok ya, usia berapa sih dok anak itu udah mulai mengalami kayak gangguan penglihatan gitu dok? Kalau sekarang, era sekarang nih ya. Ya, jadi tidak ada patokan khusus ya. Cuman kalau yang dimaksud gangguan penglihatan itu pemakaian kacamata itu tidak ada usia normal gitu. Tapi memang fenomena sekarang usianya makin muda. Kalau dulu mungkin usia SD sudah ada yang pakai kacamata, sekarang TK pun sudah banyak. Jadi makin muda itu aja. Gitu ya dok ya. Walaupun semua itu sebenarnya tidak normal, tapi itu menjadi fenomena. Jadi itu makin mudah. Kalau tanya normalnya berapa ya, semua itu tidak normal. Semuanya nggak normal ya. Kadang tiba-tiba muncul gitu ya gangguan penglihatan. Sebenarnya munculnya tidak tiba-tiba, pasti suatu progres yang gradual. Jadi bukan proses yang tiba-tiba, jadi naik pelan-pelan. Cuman ketahuannya kapan itu yang sering menimbulkan kesan tiba-tiba, gitu ya. Oke dok. Nah, kalau dokter sendiri nih selama memeriksa khususnya pada anak-anak ya dok ya, sering menemui pasien yang dok, keluhannya itu yang seperti apa gitu dok? Pada anak-anak biasanya yang sering ditanyakan. Ya terutama ya keluhan misalnya usia sekolah, dia di belakang tidak bisa lihat. Kadang anaknya rewel kalau di belakang, kadang nangis karena tidak bisa melihat tulisan yang ditulis gurunya. Atau kalau melihat TV itu dia mendekat. Oh, seperti itu ya dok ya. Atau sering kucuk-kucuk mata, itu juga merupakan gejala
gejala mengarah ke gangguan refraksi bisa sering kucuk-kucuk mata atau ngedipkan mata atau menyipitkan mata, itu bisa merupakan suatu gejala gangguan refraksi mata. Oke. Apakah itu ada faktor keturunan pada orang tuanya ya dok ya, anak-anak yang usia masih dini udah menggunakan kacamata dok? Memang faktor utamanya adalah keturunan. Walaupun ada orang-orang yang memang dijumpai kedua orang tuanya tidak min, tapi kemudian anaknya muncul min, itu bisa ada, tetapi sebagian besar memang dari keturunannya. Oh oke. Berarti misal nggak orang tuanya, kakek neneknya gitu ta dok? Iya. Jadi misal kayak orang tuanya kan nggak pakai kacamata, tapi anaknya terus pakai kacamata gitu, gimana dok? Yo tergantung presentasi, ya bisa saja seperti itu, tetapi bisa itu terkait dengan lingkungan juga, kan bukan 100% dari orang tua, bisa juga dari lingkungan. Apa lingkungan maksudnya? Yaitu rangsangan-rangsangan yang menyebabkan akomodasi, itu akan menimbulkan sedikit banyak menimbulkan gangguan mata menjadi minus. Oke. Itu faktor lingkungan. Jadi belum tentu orang tuanya minus, anaknya nanti bakal minus juga, atau bisa jadi orang tuanya minus, anaknya juga bakal minus dok. Itu kalau bicara statistik ya, itu ada angkanya. Oke dok. Jadi kalau kedua orang tuanya minus, Ya dok. 40-60% anaknya minus. Ya, kalau salah satu orang tuanya minus, itu 20-30% anaknya jadi minus. Oh gitu. Nah, ada juga persentase yang kalau kedua orang tuanya tidak minus, masih ada angkanya, tapi di bawah 10%. Di bawah 10% anaknya jadi minus. Ya kalau kita ketemu orang yang bapak ibunya tidak min, tapi kok anaknya jadi min, mungkin kita ketemu yang di bawah 10% tadi. Oh oke dok. Kenapa muncul di bawah di 10% tadi? Itu tadi bisa saja karena faktor lingkungan. Oh berarti apa ya, faktor lingkungan itu mempengaruhi gaya hidup yang membuat mata anak tadi akan terjadi minus itu tadi juga ya dok ya? Itu fenomena global sekarang itu dengan adanya munculnya gadget, yaitu handphone yang mudah diakses usia berapapun ya. Oke. Sebenarnya gadget itu bagus, tapi pemakaian yang berlebihan pada anak-anak itu yang bisa menimbulkan matanya jadi cenderung minus. Mekanismenya bagaimana? Ketika kita melihat handphone itu cenderung dekat. Pertama cenderung dekat, kedua cenderung lama. Terus ketiga kontrasnya berlebihan. Itu akan menimbulkan akomodasi yang berlebihan. Akomodasi itu akan menarik otot bola mata sehingga bola matanya melonjong. Nah, efek mata melonjong inilah yang membuat matanya jadi minus. Oke. Berarti kalau saya bisa menyimpulkan, apakah itu termasuk penyebab utama mata minus pada anak dok? Penyebab utamanya tetap keturunan. Tapi faktor pemberat dan pencetus itu lingkungan tadi. Kalau bicara masa sekarang, lingkungan yang dimaksud paling banyak adalah gadget yang biasa kita pegang dan dipegang anak-anak. Makanya sebenarnya ada larangan anak-anak nggak boleh pegang gadget, itu bagus sebenarnya larangan. Larang itu bagus, baik dari segi mental terutama ya. Karena ada orang yang sejak anak-anak terbiasa pegang handphone cenderung ada gangguan mental, yaitu mental ketergantungan. Oke. Kalau tidak pegang handphone marah-marah kan kita sering lihat ya. Tantrum. Di samping itu juga matanya jadi minus. Oh iya dok. Berarti bisa mempercepat apa ya, mata minus ya kalau kita sering-sering lihat gadget terutama gitu ya. pada usia pertumbuhan. Usia pertumbuhan. Baik dok. Usia pertumbuhan ya usia anak-anak itu. Oke dok. Terus dok ini dok, ngomongin tentang screen time ya dok ya. Nah kira-kira nih kalau screen time yang terlalu lama itu dampaknya seperti apa dok ke mata anak? Ya salah satunya ya tadi itu membuat mata jadi minus karena akomodasi yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Efek lainnya yaitu mata lelah. Ya. Oke. Mata lelah bisa menimbulkan keluhan yang lain-lain, mata sering berair, kemudian sakit kepala. Ketiga, mata kering. Kenapa jadi kering? Karena cenderung refleks berkedip kita berkurang.
Refleks berkedip ketika kita memperhatikan handphone secara konsentrasi itu dari perhitungan secara statistik itu berkurang. Nah, berkurangnya refleks berkedip itu menimbulkan evaporasi atau penguapan cairan atau air mata yang berlebihan. Sementara kedipan mata itu diperlukan yaitu pertama untuk pembasahan. Kita berkedip itu tidak hanya berkedip, tapi di situ ada efek yang luar biasa yaitu membasahi kornea dan memompa cairan yang ada di lipatan mata kita untuk masuk ke dalam tenggorokan kita. Karena kalau tidak ada kedipan, pertama cairan mata yang ada di situ tidak terbuang sehingga bisa menimbulkan penumpukan kotoran, bisa menimbulkan infeksi. Kedua juga pembasahan. Karena kita berkedip di situ ada efek sekresi yaitu air mata yang dikeluarkan kelenjar akan disemprotkan lah, semacam disemprotkan ke bola mata sehingga terjadi pembasahan dan cairan mata yang tertimbun sebelumnya itu disedot, dihisap ke dalam tenggorokan. Jadi suatu refleks fisiologis yang sangat bermakna. Nah, mungkin Dok ada nggak sih selain gadget ya yang bisa untuk menyebabkan mata anak ini bermasalah gitu kan? Kebiasaan apa sih kira-kira Dok? Kalau yang lain ada, Iya, tapi secara efek memang fenomena sekarang kan utamanya gadget. Gadget. Kalau zaman dulu anak-anak kita jangan membaca terlalu dekat. Nah itu. Jangan membaca sambil tidur. Jangan membaca sambil membuku. Itu benar. Jadi selain gadget, ya membaca yang terlalu dekat itu. Juga berpengaruh ya. Atau membaca di tempat gelap. Atau membaca di tempat remang-remang. Kenapa? Efeknya ya dengan tempat yang remang-remang, dengan tempat yang gelap, dengan posisi tidur itu otomatis membuat apa yang kita baca itu mendekat ke dalam mata, kepada mata kita. Okay. Mendekatnya itulah membuat akomodasi. Nah, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang lebih berat lagi dengan handphone. Tanpa posisi apapun cenderung berdekatan dan berlama-lama. Iya, hingga jam-jaman ya Dok ya. Jam-jam. Kalau baca buku sekarang setengah jam ngantuk. Kalau handphone 4 jam pun kuat. Iya bener, itu yang terjadi fenomena saat ini. Itu, ya. Oke. Makanya tadi bisa disebut mempercepat mata menjadi minus ya Dok ya, selain keturunan. Oke. Nah terus Dok, apakah ini juga termasuk dalam kategori yang menyebabkan minus ya Dok ya? Anak yang jarang main di luar rumah itu juga bakal minus gitu Dok. Pernah nggak Dok ada keluhan dari pasien? Jadi gitu? ada hubungannya. Iya. Kalau kira-kira anak jarang keluar rumah, iya Dok, pasti jangka lihatnya kan pendek. Dia mungkin di rumah hanya melihat meja, kursi, TV, pintu, dan main gadget. Nah, itu akan membuat mata itu kurang istirahat. Sehingga cenderung mata juga minus sama ya. Karena istirahat matanya itu yaitu ketika melihat jauh. Ketika melihat jauh, otot akomodasi kita tuh rileks. Kita nyebutnya otot siliar itu rileks. Dan rileksnya otot siliar itu diperlukan untuk mengcounter atau membuat relaksasi otot akomodasi kita. Sehingga akan mengurangi risiko pemanjangan bola mata yang kita sebut dan kita singgung tadi. Makanya sekarang dianjurkan anak-anak itu jangan hanya di rumah, bermain keluar, main layangan, main sepak bola. Karena di situ dia akan melihat jauh, melihat pemandangan, melihat layangannya, melihat gunung sawah. Nah itu akan merilekskan otot siliarnya yang membuat penghambatan terhadap pemanjangan bola matanya, biar nggak terlalu cepat. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya ya, dan terima kasih juga untuk ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Semoga untuk penonton yang ada di luar sana dan yang menonton video kita pada hari ini bisa mendapatkan ilmunya dan bermanfaat juga buat mereka gitu ya dok ya, karena pentingnya menjaga kesehatan mata anak sejak dini gitu ya dok ya. Iya benar. Baik teman-teman setia penonton podcast Mata Dok, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih, saya Andi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.